Mazmur 126 ayat 4-6. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Hari ini adalah hari Selasa, selalu perkasa. Kita akan kembali bersama-sama menyatukan hati dan pikiran kita dalam ibadah doa pagi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau masih memberikan kami kehidupan. Biarlah hari ini kami mencoba untuk memahami rancangan indah-Mu dalam kehidupan kami, yang membuat kami yakin dalam menjalani setiap langkah
kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, walaupun kami dipisahkan oleh ruangan, tempat, rumah, tetapi hati kami disatukan dalam persekutuan doa pagi. Biarlah ya Bapa, di hari Selasa pagi ini kami sungguh-sungguh menghayati cinta kasih Tuhan melalui ibadah doa pagi ini, sehingga kami sebagai umat GKI Surya Utama mampu melaksanakan tugas perutusan. Pimpinlah hamba-Mu agar ia boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Surat 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat 13 sampai pasal yang ketiga ayat yang kelima. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh dan menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Selesai sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Kalau ada yang tanya, apa tujuan hidup Bapak Ibu Saudari? Apa jawabnya? Itu salah satu pertanyaan saya ketika saya mau mendaftar 20 tahun yang lalu ya, ketika saya memulai proses kegiatan untuk mendaftar menjadi calon kader pendeta GKI. Apa tujuanmu jadi pendeta? Ya, jawabannya adalah nanti kapan-kapan kita bercerita. Kenapa saya bertanya begitu? Karena ketika saya mencoba untuk mendalami surat 1 dan 2 Tesalonika, ada banyak hal-hal yang menarik di dalam surat Tesalonika ini. Paulus tinggal di kota Tesalonika itu cuma 3 minggu. Kisah Rasul pasal 17, sekitar situ, ya pasal 17 ayat 2 menceritakan bahwa 3 hari Sabat Paulus tinggal di Tesalonika. Nah, dalam waktu yang cuma 3 minggu, Paulus menuliskan sebuah karya pastoral yang akhirnya diberikan legitimasi sebagai firman Tuhan.
Itu artinya ada banyak kata-kata, ada banyak perasaan, ada banyak hal yang baik yang Paulus tulis di surat Tesalonika. Salah satu yang menarik itu pada ayat yang ke-13 tadi dikatakan seperti ini. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan oleh Roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Umat Tuhan, menarik adalah bahwa Paulus mencoba untuk meyakinkan jemaat Tesalonika bahwa aku bersyukur loh kalau mengingat kamu. Aku bersyukur kalau mengingat jemaat di Tesalonika. Katanya Tesalonika itu kotanya indah. Di situ banyak kuil-kuil yang megah-megah. Tetapi kenapa Rasul Paulus bersyukur? Rupa-rupanya inilah tujuan hidup yang ingin diberitakan oleh Rasul Paulus. Maka kalau renungan pagi ini saya kasih judul bertahan karena kasih Allah. Bahwa di dalam segala perkara kita tahu bahwa kasih Allah itu akan selalu menguatkan kita. Maka apapun yang kita lakukan, kita akan terus bertahan. Kita punya pertahanan yang kokoh. Tidak gampang layu, tidak gampang putus asa. Tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudaraku. Oh, indah sekali. Cara menguji hidup ini baik atau tidak, bagaimana respon orang-orang di sekitar kita terhadap kehadiran kita. Saudara kita, pasangan hidup kita, anak kita, orang tua kita, siapapun yang hidup bersama dengan kita, apa mereka bersyukur karena hidup saya, hidup kita? Mari kita tes. Orang lebih senang kita hadir atau tidak ada kita. Dan ketika kita tahu bahwa orang-orang bersyukur kepada kita, maka kita mencari kebaikan bersama. Yakinlah Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan, hidup kita telah dipilih untuk membawa sukacita. Maka dalam situasi yang sedang terjadi, yang masih harus kita perhatikan karena situasi pandemi ini, ayo, jangan kita biarkan diri kita terpuruk, sedih. Tetapi ayo, dimanapun kita hadir, selalu membawa sukacita. Karena kita telah dipilih untuk membawa sukacita. Tekad yang pertama adalah dimanapun kita berada harus membawa sukacita. Seperti saya katakan tadi, 3 minggu Rasul Paulus di kota Tesalonika. Tetapi setelah dia pergi dari kota Tesalonika, dia menuliskan surat-suratnya. Ternyata ada ingatan yang baik kepada jemaat di Tesalonika. Maka apa yang kita lakukan selanjutnya agar hidup kita selalu mendatangkan sukacita? Yakinilah bahwa kita dipilih oleh Tuhan, bukan karena kebetulan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan oleh Roh. Indah sekali. Ini yang selalu saya katakan paling tidak pada diri saya pribadi. Ketika saya mulai capek pelayanan, ketika saya mulai menghadapi pergumulan keluarga, misalkan kalau capek pelayanan, saya telah dipilih kok untuk jadi pendeta, bukan karena kebetulan. Saya telah dipilih untuk menjadi suami, suaminya istri saya tentunya, bukan karena kebetulan, tetapi dipilih dari semula untuk diselamatkan, yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Nah, Bapak Ibu sekalian Tuhan, pagi ini
Kita ingin bersemangat karena kita telah dipilih oleh Tuhan. Dimanapun kita ditempatkan, maka biarlah orang-orang di sekitar kita bersukacita, bergembira karena kehadiran kita. Merasakan kekuatan karena kita telah dipilih oleh Tuhan. Maka membuat kita selalu memperhatikan hidup lebih baik. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Kita telah sebagai persekutuan umat Tuhan, kita telah diberikan pengajaran-pengajaran yang baik. Maka lakukanlah itu paling tidak. Ada banyak nilai-nilai yang baik dalam firman Tuhan yang membuat kita seharusnya menjadi pribadi yang berbeda. Maka hal yang kedua adalah agar kita melihat lebih jauh kehidupan kita. Kita harus melihat lebih dalam hidup kita. Bagaimana kita hidup? Apakah firman Tuhan menjadi dasarnya? Apakah kehendak Tuhan menjadi pandu hidup kita? Maka dalam segala situasi yang terjadi, terkelam sekalipun, seperti ada lagu, firman Tuhan di hidupku. Wah, kelanjutannya saya nggak tahu, saya nggak bisa nyanyi. Tapi paling tidak kalau firman Tuhan di hatiku, di hidupku, akan ada selalu kekuatan yang membara. Bertahan karena kasih Tuhan membuat kita akan selalu terus hidup, melakukan tugas-tugas kita masing-masing. Sebagai pendeta, sebagai penatua, sebagai jemaat, sebagai karyawan, sebagai hamba-hamba Tuhan di berbagai macam bidangnya. Maka mari yakinkan bahwa kita selalu mendatangkan sukacita dimanapun kita berada. Nah, itu hal yang pertama, bahwa kita harus melihat diri kita ini untuk menjadi terus sukacita dimanapun kita berada. Maka yang kedua, sudahkah kita mendoakan orang lain juga agar hidup kita bersama sungguh-sungguh dikuatkan. Kita mendukung orang lain juga untuk hidup baik, untuk hidup sukacita. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kami. Doakan sahabat kita, doakan teman-teman kita, doakan pendeta kita, doakan penatua kita, doakan siapapun yang kita jumpai, supaya kita sama-sama hidup dalam sukacita. Nah, umat Tuhan, bertahan karena kasih Allah mendorong diri kita untuk selalu merasakan kekuatan kasih Tuhan. Kita melihat diri kita, mengkoreksi diri kita, lalu kita melihat kehidupan sekitar untuk menjadi lebih baik. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Inilah kekuatan kita yang utama. Kasih Allah yang membawa kita pada ketabahan karena pimpinan kasih Kristus. Lalu apa jawabannya tadi? Apa tujuan hidup Bapak Ibu Saudara? Biarlah hari Selasa ini kita sungguh-sungguh mendapatkan tujuan hidup dan menuju kepada tujuan hidup itu dengan penuh semangat di dalam kasih Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Pimpinlah kami ya Tuhan, beri kami hikmat, agar ketika kami menjalani kehidupan ini, kami boleh menjadi orang-orang yang merdeka, bebas daripada ketakutan,
bebas daripada kegelisahan, kekhawatiran. Karena kami hanya bersandar pada kasih setiamu ya Bapa yang sungguh sangat baik. Bapa dalam surga, dalam situasi yang berkembang karena pandemi virus COVID-19 ini, Engkau juga memberikan hikmat kepada pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, agar pemerintah boleh membimbing, memimpin masyarakat yang ada, agar masyarakat boleh dipimpin dalam kehidupan yang baik, dengan pola yang baru menghadapi situasi new normal ini ya Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk pihak-pihak terkait agar mereka boleh menemukan vaksin untuk menanggulangi virus COVID-19 ini, agar mereka juga diberikan hikmat sehingga mereka boleh mendapatkan vaksinnya pada waktu yang tepat. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk para medis yang ada di rumah sakit, agar mereka boleh mendampingi para pasien. Berikan para medis juga kesehatan, agar mereka boleh menjalani tugasnya dengan penuh sukacita. Kami berdoa ya Bapa untuk keluarga para medis, agar mereka juga diberikan ketenangan. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk pasien yang sudah dalam status ODP, PDP, pasien tanpa gejala. Tuhan, beri mereka hikmat untuk boleh menjalani kehidupan dengan baik, mengikuti anjuran para medis, agar mereka boleh mendapatkan kesehatan. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk karyawan-karyawan yang diminta untuk tinggal di rumah, tidak bekerja, agar mereka juga diberikan hikmat ya Tuhan untuk menjalani proses dirumahkan dengan baik. Tuhan juga kiranya memimpin para perusahaan untuk memiliki hati yang tidak hanya mencari keuntungannya sendiri, tapi juga mencari kebaikan untuk karyawan. Kami berdoa untuk mereka yang telah mendapatkan keputusan perhentian hubungan kerja. Tuhan tolong ya Tuhan, agar mereka juga diberikan hikmat untuk melanjutkan kehidupan dengan baik bersama dengan keluarganya. Bapa dalam surga, kiranya Engkau juga memulihkan situasi di Amerika yang beberapa waktu yang lalu mengalami kerusuhan di berbagai macam daerahnya Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Bapa, agar situasi yang berkembang di Amerika berjalan dengan baik. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk daerah-daerah yang terjadi bencana alam, agar boleh dipulihkan masyarakatnya, petugasnya, agar boleh menjalani kehidupan lebih baik. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk jemaat GKI Surya Utama, agar boleh diberikan hikmat selama tidak bisa bergereja, mengadakan kegiatan di gereja, agar kami boleh tetap bersatu hati, mengikuti kegiatan ibadah dalam jaringan dengan penuh sukacita. Makanya Bapa, kami berdoa untuk majelis jemaat, untuk tim multimedia, dan kami yang bertugas boleh melaksanakan tugasnya dengan baik untuk memproduksi rekaman-rekaman ibadah online, sehingga boleh menjadi alat bagi jemaat mengikuti ibadah online. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk sekolah, perkantoran, tempat belanja, untuk menghadapi situasi new normal nanti, agar mereka boleh mengantisipasi segala sesuatunya dengan baik. Bapa di dalam surga, kami ingin lebih menyatukan hati kami, menaikkan doa bersama-sama, doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu
sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.